Selanjutnya bagaimana jika resultan dua gaya kolom yang tidak segaris gitu ya, tidak segaris. Jadi dia tadi kan pertama dia segaris lurus, nih dia segaris. Saya misalkan ini ada 3 muatan, katakan muatan tuh berada di posisi seperti bentuk segitiga. Saya buat garisnya. Nah di ujung-ujungnya nih saya taruh muatannya. Kalau sini ada muatan Q1, sini muatan Q2, ini muatan Q3. Katakanlah muatan sini saya pakai muatan yang positif, sini muatan positif, di sini muatan positif, di sini muatan positif. Kita perhatikan di sini bahwa ini membentuk sebuah segitiga, berarti ada sudut apitnya lah. Jadi sini dikatakanlah di sini ada sudut apit, alfanya. Nah, kalau ini sama besar, berarti membentuk segitiga sama sisi. Ini saya sama sisi. Berarti dari sini adalah R, di sini adalah R12 atau R21, nggak ada masalah. Yang di sini adalah R23 atau mod R32 karena itu ada skalar. Yang di sini adalah R13. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa nanti besar gaya yang mau di Q1 boleh, pertanyaannya mau di sini boleh, di sini. Kita ambil aja pertanyaannya di sini ya. Berapa besar gaya? Misalnya yang tanyakan adalah gaya. Nanti besar gaya pada muatan Q3, berarti adalah F3. Berarti ini kita buat resultan vektornya, kita menggambarnya sesuai dengan gaya tolak, gaya tarik tadi. Karena ya Q3, berarti Q3 berinteraksi dengan Q1, Q1 Q3, kemudian Q3 juga berinteraksi dengan Q2. Nah kita lihat Q3 positif, Q1 positif, berarti menolak ini. Karena menolak berarti vektor yang ini ke sini. Nah, berarti ini adalah vektornya F31. Kemudian Q32 dengan Q2 ini juga positif. Positif berarti menolak. Nah, ini vektornya F32. Lalu kita buat lukisan resultan vektor. Resultan vektornya dengan metode jajar genjang cukup boleh sederhana. Kita tarik sebuah garis yang sejajar dengan ini. Kita tarik ini garis sejajar dengan F32-nya. Sini berpotongan, inilah resultannya. Nilai yang F3-nya. Sehingga F3-nya itu berlaku rumus F3 nantinya berlaku rumus resultan kosinus. Berarti F3 seperti biasa kita belajar matematika, kosinus itu akar, berarti kan F31 kuadrat plus F32 kuadrat plus 2 F31 dikali F32 cos alfa. Nah, ini sudut apitnya di sini. Alfanya. Tinggal kita mencoba mengoperasikan soal-soalnya. Ya, kita coba dengan angka. Kita tonton. Misalnya Q1-nya ini angkanya sama semua gitu. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Misalnya muatannya itu 2 mikrokolom. Di sini 2 mikrokolom, 2 mikrokolom, 2 mikrokolom. Kemudian jaraknya juga saya pakai angka
R-nya itu R13 sama dengan R23 sama dengan R12, karena ini sama sisi jadi 2 cm. Nah, sekarang kita seperti biasa kita selesaikan ini dulu. Karena ini muatannya sama, maka nilai F31 akan sama dengan nilai F32. F31 karena sama semua muatannya, jaraknya sama, berarti F31 nilainya akan sama dengan F32. Coba kita uji hitungannya. F31 dulu ya. F31 sama dengan K Q3 Q1 per R31 kuadrat. K nya tadi 9,10 pangkat 9, Q3 nya sama 2,10 pangkat min 6, titik lagi 2,10 pangkat min 6 dengan jarak 2 tadi, berarti kan 2,10 pangkat min 2 kuadrat. 9,10 pangkat 9, kemudian 2 kali 2 4, titik 10 pangkat min 6 per 4 titik 10 pangkat min 4. 9 kali 4, ini kita catat dulu ya, silang. Nah, tinggal 9 aja, 9 titik 10 pangkat 9, kemudian di sini berarti ada ini bukan 10 pangkat min 6, ini kan 6 dengan 6 tadi min 12. 10 pangkat min 12 naik ke atas plus 4, berarti hasilnya adalah 9 titik 10 sama dengan 90 Newton. Nah, berarti nilai F31 akan sama nilai dengan F32 juga 90 Newton. Sekarang kita lihat, karena itu di segitiganya itu sama sisi, berarti sudutnya itu, sudut alfanya itu adalah 60 derajat. Nah, untuk sudut 60 derajat, stop. Nah, karena ini segitiga masa sisi, maka sudutnya kan 60 derajat. Kalau 60 derajat berarti kan kita harus mengambil, karena ini cos 60 derajat. Nah, untuk mencari cos 60 derajat karena sudut istimewa, ini ada yang sudah hafal, itu bisa kita langsung. Kalau kita lupa, kita bisa buka tabel cos. Nah, kalau tidak juga pakai kalkulator saintifik. Sini saya ada bawa sedikit, ada kalkulator saintifik di HP aplikasi. Saya coba bagaimana menggunakannya. Cos 60, coba ini cos 60 nilainya 0,5 ya, cos 60 bernilai 0,5, berarti 0,5. Supaya mudah nanti kita setengah. Nah, sekarang kalau sudah dapat itu, kita masukkan ke hitung mulai dari F3 nya sama dengan akar tadi 90 kuadrat tambah lagi 90 kuadrat tambah 2 kalikan 90 dengan cosnya tadi adalah 60 derajat. Nah, sehingga kita lihat sini akar lagi. (90 kuadrat lagi plus 90 kuadrat plus 2
Ini 90 kali 90 kan kuadrat juga sama, kali 90 kuadrat, karena ini 2 kali. Nah sama. Kemudian cosnya kita ganti dengan angka, karena cos 60 nilainya setengah, berarti kalikan setengah. Nah ini kan 2 di atas, bawah 2, dengan ini kita muncul ini 3, yang angkanya sini adalah 90, ada 3 kali, berarti kita jumlahkan seluruhnya. 9 pangkat 2 81, ini nolnya 2 kali, yang ini juga sama, plus 81, nolnya 2 kali, ini sama, plus 81. Jumlahkannya seperti biasa. Kalau kita jumlahkan nanti hasilnya adalah 3 kali, ini kan berarti kalau ini 3, maunya kita simpan aja lah, 81 itu kita kalikan 3 kali 3, berarti ini 24, berarti 243 0. Nah ini tarik akar ini, karena tarik akar, karena ini bilangannya adalah irasional, kita harus menggunakan kembali kalkulator. Ini kita pisah dulu nih, akar 243 dikalikan dengan akar 100. Nah yang ini yang rasional bisa langsung kita tarik, ini angkanya sama dengan tarik akar sini adalah 10, tinggal yang ini kita pakai kalkulator. Kita tarik akar, kalau kita tarik akar adalah nilainya dihitung sekitar 15,6 kali 10, hasilnya 15,6 kali 10, ini 19,6 10, ada 0,1 masuk 01 tinggal 106.